Shalom, selamat pagi angin-angin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Angin-angin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah membayangkan saudara terperangkap dalam sebuah kapal yang sedang tenggelam? Tepat ketika saudara sedang berpikir bahwa tidak ada lagi harapan, seorang penyelamat tiba dan menarik saudara ke tempat yang aman. Alangkah leganya seraya seorang penyelamat membawa saudara menjauh dari bahaya dan berkata, "Kamu aman sekarang." Tidakkah saudara merasa berutang budi kepada orang tersebut dan saudara berutang kehidupan kepadanya sambil berkata, "Dari mana mungkin dia mengetahui tentang keberadaanku?" Angin-angin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bertemu dengan firman Tuhan yang menyapa kita dan mengatakan sebagaimana kata Yesus kepada perempuan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Satu anugerah yang kita terima dari firman Tuhan ini adalah kuasa Tuhan atas manusia telah dinyatakan. Imannya menyelamatkan, karena itulah dia pergi dengan selamat. Lagi-lagi kita bertemu dengan firman Tuhan yang mengingatkan ada sebuah penderitaan, kekecewaan, dan pengucilan yang begitu lama sampai akhirnya dia menghampiri Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kesembuhan yang langsung diterimanya adalah buah dari tindakan imannya. Terus berharap, percaya kepada Yesus sambil bekerja keras. Sanggup melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, situasinya terlihat begitu mustahil. Jika kita membandingkan ilustrasi pertama dengan apa yang telah dihadapi oleh seorang perempuan, kita juga diingatkan untuk melihat lebih dalam penderitaan yang terasa tak kunjung berakhir. Situasi yang begitu kelam, penantian yang sudah tidak tertahankan lagi. Namun kita mendapatkan satu kesembuhan karena kita percaya pada Tuhan. Percaya karena ada keadilan di dalamnya. Hal yang sama juga dalam pergumulan saya sebagai pendeta yang memiliki seorang ibu yang sakit. Dan di saat yang sama saya juga teringat dengan seorang pendeta yang bernama Antonius Simanjuntak yang melayani di HKBP Rawamangun tahun 2014. Ketika saya berjuang untuk masuk dalam sebuah pelayanan besar
yang saat itu juga dia divonis memiliki sakit kanker, dan tidak lama karena sampai pada sebuah informasi leukemia akut. Dia tidak bertahan lama, namun firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghancurkan perkiraan medis atau pikiran-pikiran orang. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa bertahan melampaui yang sudah diprediksikan? Dan firman Tuhan ini menguatkan. Kuncinya adalah bagaimana mungkin perempuan itu bisa bertahan sampai pada akhir karena imannya menyelamatkan. Memang yang terkasih dalam Tuhan, mari letakkan kata iman ini di mana ia berjalan sebagai pribadi yang bertahan dan bertemu dengan Tuhan. Imannya menyelamatkan, memberikannya kekuatan dan pengharapan bahwa dia akan sembuh. Di zaman yang semakin rumit dan mengandalkan semangat juang yang besar, ternyata belum cukup. Ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa diprediksi, yang tidak terjangkau oleh perkiraan kita, dan suatu waktu menjadi tidak mungkin. Ingatlah, ada satu pribadi yang sayang dan percaya kamu bisa bertahan dan memungkinkanmu. Itu disebut dengan Yesus. Mintalah kepada Dia dengan sikap iman kita kepadanya. Biarlah kehidupan orang-orang yang berjuang membuktikan bahwa mereka berjuang dalam iman di sepanjang hidup dan di sepanjang jatuhnya sakit. Dia boleh bertahan. Pada akhirnya ia disambut oleh Sang Bapa untuk menikmati kehidupan sorga. Satu perkataan atau kutipan dari Fyodor Dostoevsky, iman tidak berasal dari mujizat, tapi mujizat berasal dari iman. Biarlah dalam kesanggupan Allah memulihkan kita dipanggil untuk meyakini bahwa Dia sanggup, selalu dapat dipercaya, dan selalu dapat dijangkau. Bersyukurlah bahwa kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita dan mengatakan, "Hai anakku," adalah sebutan Sang Bapa kepada orang-orang yang dikasihinya. Selamat menjadi bagian dari orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan nikmati hari-harimu untuk memuliakan dan bersaksi tentang Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau menjawab doa kami, dan kami percaya Engkau jugalah sumber keselamatan, satu-satunya yang memberikan kami damai sejahtera. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai. Amin.